Biasanya hadir terakhir ini. Silakan budak-budak ke simulator yang belum daftar, dosen untuk ibu-ibu, anak-anak sekarang daftar. Nomor 45 adalah Om Edi. Om Edi, ada? Saya itu ada 3 lagi ya. Terima kasih. Ya. Nomor 5 Om Danang. Om Danang. Om Danang ada enggak ya? Story Om itu. Teman yang Kamirul ya? Kamirul? Iya, iya betul. Bisa. Ini dari Tampung. Terus berarti. Terus sama Om Danang. Mantap. Foto yang gini pun nggak oleh nggak. Tapi ojo ya. Terima kasih. Foto disik om banyak. Bagus. Itu satu kategori. Kategori kedua yaitu yang terunik, terlucu, teraneh. Itu bisa dikirimkan ke sini ya, di bawah sini ya. Maksudnya kemarin di tempatnya Hamam Raka itu nanti kirim sana, hadiahnya cukup menarik. Hadiah besar-besar yang di sana. Salah satu ada emas mini juga nantinya di situ. Jadi silakan untuk mendaftar untuk mengirimkan masing-masing peserta maksimal 2 foto jadi satu kategori satu. Silakan paling lambat jam 9 pagi besok. Oke, kalau gitu kita bisa melanjutkan acaranya. Om Cakra, izin Om Cakra, kita mulai untuk acara utamanya. Selamat malam semuanya, om, tante-tante, adik-adik. Malam ini dibuka acara camping bareng halal bihalal dan deklarasi kampus Indonesia Gosipmo. Langsung saja dilanjut untuk doa. Silakan om kita. Mari kita berdoa dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa berkumpul di tempat yang barokah ini dengan acara deklarasi Gosipmo. Untuk awalnya mari kita berdoa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas rahmat dan hidayahnya kita bisa seperti ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil Allah wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa taqabbal minna innaka hamidun majid. Allahumma inna wa syukrika wa ibadatik ya muqallibal qulub la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana sholihin. Allahumma rabbana sabbatina wa qadatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka fi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma halim alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa afra ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad zahir wa yasin ma ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ta'ala bi hajjatil harami wa ja'alna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berikan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur Campervan Indonesia khususnya di Republik Jawa Timur. Kita kumpul dalam rangka silaturahim halal bihalal dan deklarasi Campervan Indonesia Konsulsikmas yaitu Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan Madura. Alhamdulillah saya sebagai panitia hari ini sudah 46 hampir sebentar lagi mungkin berarti hampir 50 KR yang akan hadir dan insya Allah nanti ada 4 KR dari rekan dari CV Bandung yang masih dalam perjalanan dan sedang koordinasi. Ini menjadikan event camping bareng yang cukup meriah, ada anak-anaknya dan ibu-ibunya semua. Mudah-mudahan camping ini bisa kita lanjutkan lanjutnya. Kalau misalnya ada saran-saran silakan sampaikan kepada kami. Sekaligus sudah saya memberikan sambutan sebagai wakil wilayah dari CVTPS. Ya terima kasih atas kehadiran dari rekan dari perwakilan dari Jawa Timur yaitu dihadir oleh UKK, juga akan hadir oleh Elva dan Om Aman yang kita hadir. Dan terima kasih semua, mudah-mudahan ini menjadikan kita kebersamaan di CPC Jawa Timur. Itu aja dari saya, mudah-mudahan ini segera terwujud. Yang saya katakan waktu itu kita akan berkoordinasi lagi untuk lebih lanjut dari sisi organisasi mengenai ADRT-nya. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng nggak adik-adik? Seneng nggak? Besok kita berenang di bawah ya. Yeay. Gak apa-apa. Kita di Campervan Indonesia itu memang harusnya kayak gini. Betul. Karena di yang namanya Campervan Indonesia itu campingnya ngajak keluarga. Jadi kalau bapak camping sendirian, biasanya malah sendirian. Jadi buat ibu-ibu nanti kalau ikut camping lagi, pastikan bapaknya ngajak ya. Jangan sampai jalan sendiri, bahaya kan ya. Apalagi campingnya kepacet gitu, wah. Harus ditemani gitu ya. Makasih. Oke, perkenalkan. Nama saya Cakra Negara dari CVI Mapanturu, tepatnya di Kota Batu Malang. Kebetulan yang sekarang masih dapat jadi salah satu koordinator CVI Jatim di kepengurusan pusat dan Campervan Indonesia ini memang lahir baru beberapa tahun ini di tahun pandemi ya, di sekitar tahun 2020. Karena pandemi terus takut dengan kegiatan di umum, kita lebih banyak kegiatan camping private dengan mobil sendiri. Jadi makin banyak nih mulai pandemi itu muncul yang namanya Campervan Indonesia. Dan sudah banyak beberapa kali camping bersama diadakan di Jawa Timur, mulai di Batu, di Kediri, terus dulu pernah di Trawas, hari ini lagi di Pacet, dan kemarin barusan camping juga di Tawangmangu. Dan yang terdekat insya Allah bulan depan akan ada camping bareng di Lumajang. Jadi nanti di Lumajang sekitar tanggal 27-28 nanti teman-teman dari CVI Prolajang dari Probolinggo Lumajang mengadakan camping bareng di sana. Nanti kita bisa hadir juga di sana.
yang pasti buat teman-teman meniatkan untuk camping itu camping bahagia. Nah, jadi dari rumah itu kita di sini memang niatnya bahagia. Jadi kalau biasanya di rumah sibuk kerja, stres dengan utang mungkin ya. Jadi hari ini semuanya dilupakan dulu, kita bahagia bareng, refresh karena sesibuk apapun, sepenting apapun pekerjaan, sepenting apapun bisnis, cinta keluarga tetap yang nomor satu. Setuju? Setuju kan? Hari ini kita akan banyak sharing ya. Jadi nanti ada teman-teman dari CVI Jawa Barat, terus hari ini ada juga dari CVI Medan. Ya Medan ya. Nah, ada Om Faisal sama istrinya, dia lagi keliling Indonesia. Kemarin juga sampai di Papua. Terus ini sambil nunggu beliau kapal nyebrang ke Kalimantan, hari ini datang ke sini untuk ikut camping. Nanti kita minta beliau sharing juga pengalamannya beliau keliling Indonesia seperti apa. Yang pasti kami ucapkan terima kasih buat teman-teman dari CVI Kerjasmas. Mudah-mudahan dengan adanya deklarasi hari ini makin banyak teman-teman yang tergabung dengan CVI Kerjasmas, khususnya di wilayah kota-kota di sekitar nama Kerjasmas. Jadi nama-nama grup di Jatim itu unik-unik daripada provinsi yang lain ya. Namanya Kerjasmas karena wilayah di daerah Surabaya dan sekitarnya ini biasanya kan Senin sampai Jumat Kerjasmas ya. Baru Sabtunya camping-camping ya. Jadi Kerjasmas, Sabtunya camping ya gitu biasanya. Makanya namanya CVI Kerjasmas. Kalau di Malang itu orangnya suka tidur-tidur ya. Jadi makanya namanya CVI Mapan Turu ya. Kalau yang dari Tuban, Lamongan, Bojonegoro, ini senengannya duit. Makanya namanya jenenge CVI Talangan ya. Talangan masih bayaran ya. Kalau lu ngajeng kan namanya Bocong terus diganti sama Wandi. Kalau ngajeng aja ya, karena saya suka yang ngajeng-ngajeng gitu. Memangnya ngomong Bocong, saya juga suka ya. Oh, ada istri saya gitu. Jadi kita buat santai saja acara di Camper Fair Indonesia ini. Ini kegiatan yang jadi setiap daerah, setiap wilayah itu biasanya bikin kegiatannya macam-macam. Jadi kita tidak membatasi, kita manut sama panitianya mau dibikin eventnya seperti apa. Mau ada orgonya, mau ada gamesnya, ada masak bareng dan sebagainya, terserah. Yang penting tujuannya cuma satu, kita bahagia bersama di kegiatan camping hari ini. Terima kasih, selamat bercamping bahagia dan jangan lupa tetap jaga makan, jaga silaturahmi. Jadi yang camping jangan hanya di area campingnya masing-masing, silakan bersilaturahmi dari tenda yang satu ke tenda yang lainnya, biar saling mengenal, biar kita makin dekat dan insya Allah makin bulat juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga kebersihan lagi
Siapa foto yang pertama nyanyi ini? Silakan kita dengarkan. Duduk baik. Ayo duduk dulu ya. Nyanyi, ya kan? Enggak, ayo nyanyi. Ya, Asra. Malamku ada tinggal empat harap Di sini dulu. Ini kita mendengarkan satu lagi. Mau nyanyi baca puisi atau baca doa? Nyanyi, oke. Kita dengar nyanyi lagi ya. Ayo bisa. Ayo. Kita dengerin. Ayo apa? Ayo. Satu aja boleh. Oke, siap. Iya, boleh. Ya, siap. Satu. Ayo. Sama. Nyanyi sama. Ayo. Oke, sama lagi satu orang. Ini tangan yang boleh. Kita kasih tepuk tangan siapa ya? Nanti dari 3 ini kita dari kanan dulu. Tepuk tangan untuk Mbak. Mbak Seva, tepuk tangannya mana? Oke, 3.000 orang. Oke, 3.000 orang. Ini apa namanya? Alin. Tepuk tangan untuk Alin semana? Wah, 4.000 orang. Ini untuk Eki, selamat Eki. Tepuk tangannya. Wah, 2.500 ya.
Kita kasih itu yang juara 1. Yang ini juara 1. Juara 1. Juara 2. Ya. Juara 3. Foto dulu. Foto bersama. Oke, semua. Terima kasih. Ibu. Oke. Walaupun nggak masak, setengah pakai ini. Jago gue. Kami melakukan perjalanan ini dari bulan Februari, tepatnya 4 Februari, karena unitnya kita ambil dari Jakarta, kita mulai dari Jakarta. Kami asal Kabupaten 02 Medan, kami lebih banyak tinggal di Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan itu 10 jam dari Medan, 10 jam dari Padang. Wah, Cek 1, 2, 3. mungkin nih nanti enaknya kita tanya jawab kan ya. Tanya jawab. Ya, kita jalan sudah 1 tahun. Cek 1, 2, 3. 1 tahun hampir lebih. Jadi kita sudah ke Sabang, Banda Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kupang, Sulawesi. Dari Sulawesi kita ke Maluku kita ke Papua kita mobil bisa ditinggal sampai Sorong. Dari Sorong kita ke Raja Ampat ke Jayapura sampai Merauke. Kemarin puasa lebaran kita kembali ke Jakarta. Tanggal 4 kemarin setelah lebaran kita sudah jalan ke Semarang, Jogja, Tawamangu. Makanya kemarin ketemu sama teman-teman di Tawamangu. Ini kebetulan kita akan melanjutkan ke Kalimantan. Kebetulan dapat tiketnya di tanggal 23 hari Rabu besok. Jadi kita Kalimantan, Balikpapan dari Surabaya, Balikpapan, nanti Balikpapan Samarinda masuk Tarakan balik lagi, masuk Banjarmasin, Palangkaraya, nanti Pontianak. Dari Pontianak kita lagi mau uji coba ke Malaysia, Brunei, Sabah, bagaimana gitu. Memang kita persyaratannya kan harus ngurus KARNI. KARNI itu yang keluarin dari IMI. IMI jadi sudah kita urus di IMI Jakarta. Mudah-mudahan kita tinggal uji coba. Nah mungkin saya rasa lebih baik tanya jawab. Iya, itu benar nih. Lebih enak nih kayak. Oke. Yang ditanya apa kita coba usahakan menjawab. Iya. Om Faisal, kira-kira motivasinya apa sih Om? Kalau mau muter bahkan sampai berapa bulan ini? Hampir setahun ya. Motivasinya apa dan kira-kira maksud saya kan pasti perlu perencanaan, planning, dana lah. Ini kira-kira sudah membajetkan berapa besar sih Om? Sama motivasi dulu deh, motivasi dan dana itu gimana Om? Sebetulnya gini, kebetulan karena saya udah pensiun, saya pensiun 2018. Kita kan kalau kita di rumah aja lama-lama budek juga gitu ya. Kalau kita jalan-jalan seperti ini kan kita dapat saudara baru. Tiap minggu kita dapat saudara baru. Tiap jalan kita
satu daerah kita ketemu kabupaten mana, jadi makin banyak saudara. Mungkin motivasi kita sebenarnya ingin melihat Indonesia dari dekat. Mungkin Tepuk tangan ini cita-cita yang luar biasa. Ini kayak semuanya pengen muter Indonesia semua ya. Tapi kan pasti ada ada semacam suka dukanya nih. Ya saya bundanya yang bicara nih. Monggo. Ini pakai ini atau pakai mic itu? Sama. Boleh. Suka dukanya gimana Bunda? Mendampingi suaminya kan muter Indonesia nih. Kira-kira seperti apa nih suka dukanya? Ini bunda-bunda bisa niru nih nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini yang memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi cerita mungkin ya pengalaman selama kami jalan-jalan ke Indonesia. Jadi kalau kesan-kesannya senang melihat Indonesia itu indah. Jadi jangan di rumah aja. Kalau ada waktu dan kesempatan, lebih baik kita lihat-lihat Indonesia daripada mungkin ke luar negeri ya. Negeri kita juga jauh lebih bagus dan mungkin untuk biayanya juga nggak terlalu besar kan dibandingkan dengan kalau kita jalan-jalan ke luar negeri. Itu sukanya. Dukanya mana dukanya nih? Pasti ada dukanya dong. Ya. Kalau dukanya, ya pertama kalau hujan, ya atau ke tempat yang terlampau dingin. Terlampau dingin itu kebetulan kan kita lebih sering tidurnya di dalam mobil. Jadi kalau terlampau dingin itu kaca kita buka sedikit aja juga dingin sekali. Iya. Dan kalau juga terlampau panas, seperti di pinggir laut. Ya itu juga panas sekali. Ya jadi kita mau buka jendela terbesar takut masuk binatang atau apa. Jadi itu dukanya. Satu lagi duka bagi saya kalau sudah mulai menyeberang kapal. Nah, ini dukanya apa ini kalau nyebrang kapal? Mabuk atau gimana nih? Udah nih. Kebetulan saya itu sering mabuk gitu ya, kalau udah goyang-goyang itu saya suka pusing, jadi itu jadi trauma. Iya. Tapi kan nyebrang terus berapa kali nyebrang kan? Ya. Berapa kali nih? Nah itu gimana caranya menyiasati gimana supaya nggak mabuk nih? Biasanya ya minum antimu. Jadi sedia antimu banyak nih kayaknya. Iya, sedia antimu biar lebih tenang kan, lebih nyaman perjalanannya kita sebaiknya minum antimu. Iya. Bagus sekali nih suka duka. Ada pertanyaan dari audiens nih, silakan ada yang mau nanya nggak nih? Kita interaktif aja nih. Ayo Om Nuk mau nanya nih Om. Ayo Nuk, Om Nuk. Kak, Om Nuk gratis nih kita Om Nuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho, biasa dipanggil Om Nuk. Saya tidak bosan-bosan, sering selalu bertanya sama Om Faisal. Yang jadi pertanyaan saya, Om Faisal itu ceritanya selalu yang enak-enak aja. Mungkin ada cerita-cerita yang kira-kira tidak mengenakan. Contohnya gini, yang kemarin itu saya sama Om Bagong itu pernah cerita, dia tatkala trip sendiri, dia berhenti itu pas di tempatnya, setelah penjahat lah, ini orang penjahat. Wah, dia punya trik. Tatkala ditanya, loh Om, sendirian tak? Oh enggak, tim saya banyak, ada di belakang. Kebetulan saya ada di depan untuk membuka jalan. Itu salah satu untuk menjatuhkan mental mungkin orang-orang jahat. Ya mungkin dari pengalaman Om Faisal itu selama perjalanan trip itu kira-kira lokasi mana, daerah mana yang kira-kira tidak aman atau tidak ramah untuk pendatang pertama itu. Terus trik-triknya untuk mengatasi itu gimana? Misalkan nih
di Maluku atau di Papua yang notabene itu banyak KKB atau pernah kecegat atau gimana, itu kira-kira saya sangat pengen mendengar cerita kira-kira yang membuat jantung itu berdebar-debar atau yang gimana gitu. Mungkin itu Mbak Faisal, saya minta itu untuk diceritakan yang pengalaman buruk. Sekian, terima kasih. Makanya kalau di jalan itu sebetulnya bisa dikatakan 90% itu untuk sekarang aman. Hanya mungkin yang sempat terjadi ya temperamen lah. Saya waktu nyebrang dari Wedah ke Sorong, dari Wedah ke Sorong itu kita sudah di kapalnya 3 hari 2 malam. Biaya penyeberangan dari Wedah ke Sorong itu kena 6.250.000. Jadi sampai di Sorong itu mobil mau turun itu masih dimintain 250.000. Ya kita kan agak kaget nih. Ini uang apa gitu? Ini distribusi di sini gitu. Nah, cuman memang ada sedikit salah saya langsung karena spanning. Ini kalian pemerasan ini memang dikasih distribusi. Tapi kan lucu distribusi 250.000 kan luar biasa gitu. Nah, akibat spanning saya ini sempat cekcok kita juga ribut. Terakhir saya bilang gini, saya sudah bayar 6.250.000. Sekarang tanggung jawab pihak kapal. Jadi terakhir yang menyelesaikan pihak kapal, yang bayar dari kapal. Nah, ternyata setelah saya sampai di Sorong, informasi teman-teman memang ternyata begitu. Kita nyebrang itu 6.250.000, itu hanya nyebrang doang. Nanti distribusi uang premannya lah 250, ada permintaan dari mereka karena kita nggak tahu ya. Dan memang di Papua ini mungkin masih banyak ribut-ribut ya. Itu kalau kita asal foto-foto itu wani piro gitu. Itu kita harus mengantisipasi, kita bawa uang kecil-kecil, uang 20.000, 10. Jadi kalau mereka bilang wani piro Pak, kasih 20.000. Nggak mau tambah lagi 10.000. Kalau foto-foto sama orang yang ada pakai OPK gitu maksudnya? Bukan. Di lokasi biasa kita kebetulan kemarin saya naikin drone di area wisata gitu, dekat area wisata lah, Danau Sentani. Itu udah ada yang wani piro. Jadi karena dia minta uang ada. Saya udah siapin 20.000, diam dia. Jadi memang untuk Papua itu memang kita harus siapin uang 20.000. Nah, parkir baru kita parkir 20.000 itu. Kalau misalnya tempat rekreasi, jangan sekali-kali kita duduk di gubuk yang ada, itu 250.000. 250.000 duduk sebentar. Nah, itu pengalaman yang ini aja ya. Tapi kalau yang lainnya sih bukannya itu yang harus kita antisipasi, penyeberangan itu. Karena penyeberangan ini, wah ini teman-teman dari Silakan, selamat datang. Barat nih, kadang-kadang ASDP ini kapalnya naik dock. Kalau naik dock itu 1 bulan kita harus nunggu. Nah, jadi memang kalau teman-teman mau keliling itu harus antisipasi mengenai penyeberangan. Banyak koordinasi dengan ASDP setempat. Biasanya memang yang
apa namanya ya agak sedih kita itu bisa 2 hari 2 malam kita di pelabuhan aja, takut ditinggal kapal. Karena kapal misalnya kayak yang lalu itu di Larang Tuka mau nyebrang ke Kupang itu kapalnya 1 minggu cuma 2 kali. Jadi kalau 2 kali, kalau kita nggak bisa terangkut hari ini, kita paksa nunggu berapa hari kemudian. Jadi makanya yang harus kita perhitungkan. Terima kasih nih, jadi banyak suka duka dan tadi nyanyi sama Om Nuk ya. Nah ini ada lagi yang nanya lagi nggak? Silakan kalau ada nanya lagi. Dari semuanya ini kan pasti kan ada apa ya? Ada semacam untuk diri kita tuh kira-kira manfaatnya tuh apa sih Om? Kan ini buat capek setahun lagi kan, mulai duit gitu kan. Kira-kira manfaat untuk diri kita seperti itu apa dan untuk orang lain seperti apa? Mungkin yang di Jakarta, jadi setiap daerah saya cari teman-teman apakah pensiunan atau yang masih aktif. Jadi itu yang sangat terasa manfaatnya. Kemudian satu lagi juga setiap pagi kan kita dalam perjalanan otomatis kan konsentrasi, apalagi sampai satu tempat wisata tempatnya bagus, terobatin gitu, seger kembali gitu. Siap. Oke, yang terakhir nih Om, kira-kira untuk kepada semua yang ada di sini nih, tentu pasti punya cita-cita juga keluar atau jalan-jalan se Indonesia nih kan. Kira-kira Om masih kasih kiat-kiatnya aja deh Om, kiat-kiatnya supaya efektif, tapi ya tercapai tujuannya. Kira-kira singkat padat Om, sebelum kita close nantinya. Kiat-kiatnya sebetulnya yang penting yakin kita jangan banyak mikir lagi, karena kalau kita banyak mikir ini nanti bagaimana itu nggak akan jalan. Jadi mengalir aja. Misalnya kita mau keliling Jawa dulu, ya sudah kita jalan semampu kita, jangan kita paksakan gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa lihat di YouTube kita di RAU 105 FM. Itu RAU itu radio sana ya? RAU itu kebetulan saya tahun 94 dulu membuat radio FM di Padang Sedempuan. Masya Allah. Jadi YouTube kita ada 127 episode, nanti bisa lihat. Oke, terima kasih ini kesan-pesan bagi-bagi pengalaman dari Om Faisal dan istri tercinta yang mendampingi kurang lebih sudah berapa bulan Om? Februari tahun lalu. Udah setahun lebih nih, berarti setahun 3 bulan nih kayaknya ya. Terima kasih Om Faisal dan kami foto-foto dulu ya sama Om Cakra nih. Om Cakra mau foto dulu Om. Kenal-kenalan Om, ayo silakan kita close. Terima kasih. Foto dulu Om, kita close untuk ini. Tahun lalu juga ya. Kita kasih close juga sambil Om Faisal, tepuk tangan teman-teman semua. Oke, selanjutnya Om Cakra silakan. Sebelum sana, saya kebetulan ada Om Sigit sudah ada di sini Om Cakra ya. Om Sigit ini punya pengalaman ini udah berapa tahun berbisnis sebenarnya. Tapi Om Sigit bisa sharing lah Om. Kira-kira kita ini usaha seperti apa dan ada keterlibatan langsung dengan CVI ya. Ini seperti apa nanti ke depannya? Apakah nanti bisnis ini bisa sama-sama kita bina atau seperti apalah? Punya cita-cita seperti apa nanti ke depannya? Monggo Om.
kedepannya. Oh iya, ini sebelum kita ngomong detail belum ngomong detail teknis nih belum. Kita bisa dulu nih. Saya cerita dulu sejarahnya. Saya membangun Klawing itu 2014. 2014 itu saya dulu bermain di food truck ya. Putra. Food truck, Oke. karena campervan kan belum ada ya? lah, ini Tahun berapa itu? 2014. 2014. Saya bangun food truck ya. Awalnya itu food truck. Jadi ketika pandemi ini kan baru mulai Jadi boleh rame itu di pandemi ya malah. rame itu pandemi. Setelah pandemi ini masih rame nggak Om? Atau malah makin turun? Makin rame. Malah makin rame. Kan dilihat dari provider kan banyak. Wah. Permunculan banyak. Ini banyak yang perlu diracuni nggak Om? Ya, diracuni aja. Berarti Om Cakra sudah teracuni dari dulu Om Cakra ini ya Bang. Iya. Banyak itu. Tahun berapa yang Om Cakra saya nggak CPI itu? 2020. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, kita masih duduk di sini ya sampai pagi biasanya. Kalau ada Om Cakra itu sampai jam 2, jam 3. Terima kasih kalau gitu Om Sigit dari saya. Kita salam dulu dari kamera. Foto dulu.